Akan pantau seperti apa posisi penutupan pasar domestik pada perdagangan hari ini di tanggal 23 Desember 2025. Beberapa hari perdagangan terakhir ya sebelum menutup tahun 2025, kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang berada di zona merah terus melemah pada perdagangan hari ini dan menutup posisi perdagangan hari ini lebih dekat ke lowest point-nya, yaitu adalah di 8.584 atau dengan pelemahan di 0,71%. Sementara untuk nilai transaksi sebetulnya di detik-detik terakhir ya penutupan perdagangan dalam 1 jam terakhir ada kenaikan yang cukup signifikan ya untuk nilai transaksi. Tadi ada sekitar 19 triliun rupiah di sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 3 sore. Namun di penutupan perdagangan hari ini total transaksi mencapai 24,3 triliun rupiah. Ya, dan kini kita akan lihat juga pergerakan secara sektoral. Finansial masih koreksi sampai dengan penutupan di 0,81%, diikuti oleh non-consumer di 0,45%. Sementara apresiasi cukup tinggi di consumer dan perindustrian hingga 2,26% dan 2,58%. Kita lihat pas sektor lain. Di 4 sektor lain hanya infrastruktur yang terapresiasi 0,09%, sementara energi, bahan baku, dan properti masih lesu di 0,81, 0,37, dan 1,24%. Kita bergeser ke 3 sektor terakhir. Dari 3 sektor terakhir, teknologi naik 0,43%, transportasi turun 0,45%, dan kesehatan lemah 0,66%. Kini kita akan lihat juga bagaimana rupiah. Ya, kita lihat nilai tukar rupiah kita yang juga tampak lesu pada perdagangan hari ini senada seirama dengan equity market ataupun juga pasar saham, di mana pergerakan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dengan pelemahan 0,03% saat ini di level 16.765 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Kita lihat juga seperti apa posisi nilai tukar rupiah. Sekitar 1 jam yang lalu memang posisi rupiah tampak melemah terhadap beberapa mata uang lainnya termasuk Singapura dolar, Jepang yen, dan euro, dan hingga saat ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Kita lihat rupiah masih melemah dan berada di level 13.042 terhadap Singapura dolar. Posisi rupiah melemah 0,28%. Kemudian rupiah juga masih tampak melemah terhadap Jepang yen dan terhadap euro di posisi 19.760 rupiah per 1 euro. Ya pemirsa, ini beberapa hari ya Syafinas sebelum penutupan perdagangan di tahun 2025 begitu. Dan kita lihat sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan secara year to date memang cukup oke, apalagi dalam 6 bulan terakhir begitu ya, penguatan secara akumulatif begitu ya. Untuk IDX performance sendiri berada di 21,26% begitu. Tapi pertanyaannya adalah seberapa kuat sebetulnya indeks harga saham gabungan kita bisa melaju di momen-momen window dressing dan juga Santa Claus Rally. Apakah Santa Claus Rally ini akan datang atau tidak? Begitu ya, pertanyaannya betul. Adalah demikian gitu Syafinas, karena kita lihat di awal pekan ya kemarin indeks harga saham gabungan kita ditutup di zona hijau begitu, tapi memang sepanjang hari juga pelemahan kerap terasa di indeks harga saham gabungan. Hari ini juga lebih lagi begitu ya, di sepanjang hari berada di zona hijau, jadi artinya tampaknya aksi profit taking ini lebih kencang ketimbang sentimen window dressing ataupun juga harapan upside ya terhadap indeks harga saham gabungan. Nah, pantauan untuk pergerakan indeks kita seperti apa sih Syafinas? Dan menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Syarifah, kenapa aksi profit taking sangat tinggi ya, kembali lagi karena memang angka dari IHSG kita sudah cukup tinggi gitu kan. Sebenarnya harga IHSG kita nggak kemana-mana, dari 8.600, 8.500, 8.600 atau mungkin paling tinggi 8.700. Jadi memang masih bergerak terus sideways, dan di sesi 1 tadi juga sebenarnya ditutup di level 8.600-an. Artinya memang levelnya nggak kemana-mana, dan koreksi terbesar masih terjadi di sektor kesehatan dan juga sektor finansial dengan penopang ada di barang baku, industri, dan juga konsumer primer. Karena memang hari ini, khususnya untuk hari ini ya, memang investor ini masih memantau hasil dari GDP Amerika Serikat ataupun pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, di mana konsensus pasar memproyeksikan ekonomi negeri Paman Sam ini tumbuh ke 3,2% atau melambat, dan ini turun dari estimasi sebelumnya di angka 3,8%. Kalau dalam konteks normal perlambatan ekonomi ini kan sebenarnya mengkhawatirkan, tetapi dalam rangka mengatasi inflasi justru ini yang paling dinanti, yaitu akhirnya angkanya sudah mulai mendekati 2% gitu, dan artinya ini akan menjadi tanda-tanda juga bahwa soft landing sudah mulai berjalan dengan mulus dan akhirnya bisa mencapai target yang diinginkan oleh Amerika Serikat di 2%. Maka dari itu kalau kita lihat sentimen secara harian,
investor masih sedikit banyak melihat bagaimana pergerakan dari Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya secara pergerakan sahamnya memang ada beberapa saham seperti saham-saham Konglo yang juga menutup tahun ini dengan apresiasi yang cukup tinggi sehingga akhirnya semua investor yang ada di Konglo mulai menarik profitnya. Oke, dan kita lihat juga sebetulnya memang ini membuat wait and see juga semakin kencang begitu ya, seperti apa arah kebijakan The Fed, utamanya juga di sepanjang tahun 2026 nanti, begitu apakah The Fed nanti akan lebih agresif dalam menurunkan suku bunga atau memang lebih higher for longer begitu ya, artinya tetap mempertahankan posisi di level yang saat ini begitu, dan ini juga akan berpengaruh tentunya kepada kebijakan bank-bank moneter lainnya. Kita lihat juga sudah ada beberapa dinamika begitu ya untuk bank-bank sentral di kawasan Asia, dan ini juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar mata uang begitu ya, sejumlah mata uang. Nah, yang cukup menarik juga adalah pantauan dari para pelaku pasar akan sentimen geopolitik ya. Amerika Serikat, Venezuela lagi panas begitu ya. Ada komentar juga dari China dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi sebetulnya kita lihat ada update ternyata bukan dari geopolitik tapi dari perang dagang yang kerap terjadi begitu ya, yang dimana ini juga menjadi salah satu sentimen utama di sepanjang tahun 2025, seperti apa negosiasi dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berhasil dicapai oleh negara-negara. Ada kemajuan untuk Indonesia ya, dan update-nya juga tampaknya ini harusnya direspon positif oleh para pelaku pasar. Detailnya seperti apa? Memang, jadi memang masih berlanjut ya terkait perkembangan kesepakatan perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia ini, dan diharapkan nantinya ketika sudah rilis akan terbentuklah kesepakatan dagang yang ditandatangani pada Juli 2025 yang memang masih dalam tahap konsolidasi ataupun dalam tahap perbincangan sampai dengan saat ini. Kesepakatan dagang ini nantinya akan menjadi kunci bagi kenaikan ataupun penurunan tarif ekspor RI ke Amerika Serikat yang sampai dengan saat ini masih juga abu-abu. Dan dampak kesepakatan ini tentunya pasti akan sangat besar, mulai dari ekspor, lapangan kerja, investasi hingga pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dari terkait kesepakatan antara perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia. Lalu tadi Syarifah sempat menyinggung juga terkait pergerakan bank-bank sentral di Asia. Ada salah satu yang menarik untuk dibahas adalah Bank Sentral China terkait suku bunga pinjaman atau LPR, Loan Prime Rate, di mana ini sudah dirilis kemarin dan hasilnya adalah kembali ditahan. Nah, ini artinya mempertahankan suku bunga pinjaman utama sesuai dengan ekspektasi pasar di level 3% untuk satu periode tahun, dan seperti yang tadi saya sampaikan artinya adalah ini menjadi level terendah sepanjang sejarah dan level terendah yang diambil oleh PBOC selama 7 bulan berturut-turut. Kembali lagi ke Indonesia, tadi Syarifah juga sempat menyinggung terhadap pergerakan bank-bank, di mana ada rilis yang cukup menarik. Uang beredar kita itu melonjak, yang menjadi tanda artinya ada pergerakan yang cukup ekspansif di kredit kita. Nah, dari dalam negeri M2 kita sudah dirilis hasilnya per November 2025 kita. M2 kita tumbuh di 8,3% secara year on year, lebih cepat dibandingkan dengan Oktober yang tercatat hanya di 7,7% year on year. Jadi secara nominal M2 ini tercatat mencapai 9.891,6 triliun rupiah. Nah, perkembangan M2 pada November ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tagihan bersih kepada pemerintah pusat serta membaiknya penyaluran kredit perbankan. Nah, penguatan pertumbuhan kredit perbankan juga memang nggak lepas ya dari adanya dukungan kebijakan pemerintah di sisi fiskal, khususnya langkah yang memang sudah diambil oleh Kementerian Keuangan dalam meningkatkan likuiditas perbankan nasional. Kan sudah diguyur 200 triliun khususnya untuk bank-bank himbara. Nah, akhirnya pelan-pelan sudah mulai terasa. Karena memang kalau kita ingat, Pak Puryabaya pernah bilang dampaknya ini nggak akan langsung dirasa sampai dengan akhir tahun ini. Tapi nyatanya dengan adanya rilis M2 ini, berarti sudah slowly but sure mulai terasa, dan harapannya semakin besar bahwa dampak itu bisa terasa sampai dengan awal tahun nanti gitu. Betul, jadi ini rilis yang masih beberapa data yang mempengaruhi pergerakan pasar di hari ini, Syarifah. Betul, karena memang kalau Menteri Keuangan sendiri juga berkali-kali menyebutkan begitu ya M2 begitu ya, memang ini ya yang akhirnya memang sudah terlihat juga dari data yang tadi dirilis oleh Bank Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Syafinas begitu ya, sehingga menjadi pertanyaan juga nanti ke depannya apakah ini betul-betul akan menjadi tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tahun 2026 begitu. Tapi yang cukup menarik perhatian ya Syafinas, sebetulnya pergerakan dari emiten bank BUMN ya kita lihat, meskipun sebetulnya berbagai stimulus ini sudah dikucurkan begitu
begitu ya, mulai dari stimulus 200 triliun yang dari Bank Indonesia, kemudian akhirnya dikucurkan ke sistem perbankan dengan ekspektasi penyaluran kredit yang lebih tinggi lagi begitu ya. Tapi kita lihat di sini pergerakan emiten dari bank-bank BUMN memang belum bergerak kemana-mana ya. Ini masih menjadi pertanyaan begitu ya, kenapa investor ini masih wait and see melihat bank-bank khususnya untuk emiten plat merah begitu, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Susi begitu ya di awal bahwa memang ada beberapa sentimen seperti pembagian dividen dan lain sebagainya juga kan sudah ditentukan begitu ya ke depannya akan seperti apa. Tapi memang masih belum menjadi appetite ya untuk para pelaku pasar. Nanti kembali lagi karena memang saham Konglo kita lagi menarik-menariknya di akhir tahun ini. Jadi sangat-sangat make sense ketika asing menarik dananya dari bank-bank himbara kita, apalagi yang tadi kita bilang sudah diguyur likuiditas, tetapi proof dari likuiditas atas aliran kredit itu masih belum terasa. Jadi sangat make sense sekali kalau memang masih belum ada pertumbuhan yang begitu signifikan di perbankan ini, walaupun secara fundamental sangat baik. Betul.